Perkenalkan, nama saya Yonika Krisakata. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Definisi teknologi. Teknologi juga merupakan aplikasi dari sains untuk memecahkan masalah. Tapi, apa yang harus kita ketahui adalah bahwa teknologi dan sains adalah subjek yang berbeda yang bekerja dari tangan ke tangan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah tertentu. Penerapan teknologi. Teknologi diterapkan dalam hampir segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita menggunakan teknologi di tempat kerja, menggunakannya untuk bahan ekstrak, atau menggunakan teknologi untuk komunikasi, transportasi, belajar, manufaktur, menciptakan alat, mengamankan data, skala bisnis, dan banyak lagi. Teknologi adalah pengetahuan manusia yang melibatkan alat-alat, bahan, dan sistem. Penggunaan teknologi. Banyak bisnis menggunakan teknologi untuk tetap kompetitif. Mereka menciptakan produk dan layanan baru menggunakan teknologi, dan mereka juga menggunakan teknologi untuk memberikan produk-produk dan layanan kepada pelanggan mereka secara tepat waktu. Pemajuan teknologi. Teknologi itu dinamis. Teknologi terus dimajukan karena kebutuhan kita dan tuntutan untuk teknologi terus meningkat. Kita telah pindah dari era industri atau revolusi industri ke era informasi. Selama era industri, perusahaan dengan modal besar memiliki potensi menggunakan alat-alat teknologi yang mahal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Usaha kecil kurang memiliki potensi karena mereka tidak mampu dalam manufaktur atau pengolahan alat teknologi mahal. Jenis dan contoh teknologi. Kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai tugas, sehingga teknologi muncul dalam berbagai jenis. Di bawah ini merupakan contoh teknologi yang kita gunakan setiap hari. Yang pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini adalah sistem yang menggunakan sarana teknis untuk mengirimkan informasi atau data dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain. Teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi ini adalah studi tentang metode canggih dan peralatan yang dapat digunakan untuk membangun struktur. Konstruksi membangun dua jenis struktur. Ini termasuk bangunan dan struktur teknik berat. Konstruksi ini menggunakan berbagai tindakan teknologi untuk mendirikan struktur di tempat manapun. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan informasi. Alat teknologi informasi membantu dalam memberikan orang-orang informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Pekerjaan dalam organisasi menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai tugas dan dapat mentransfer informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Teknologi bisnis. Teknologi bisnis adalah teknologi yang terdiri dari berbagai alat perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan bisnis dan meningkatkan berbagai operasi bisnis. Banyak bisnis menggunakan teknologi untuk skala dan tumbuh besar.
usaha kecil telah menggunakan teknologi untuk menciptakan cara-cara baru untuk bersaing dengan perusahaan mapan. Mengapa membutuhkan teknologi? Tidak bisa diingkari kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang informasi, sangat pesat beberapa dekade ini. Kemajuan teknologi, seperti yang kita ketahui, sangat banyak membantu aktivitas sehari-hari manusia, sehingga manfaat yang besar ini menjawab keterbatasan waktu, ruang, tempat, bahkan keterbatasan manusia itu sendiri. Menjawab tantangan globalisasi dalam bidang teknologi informasi, memenuhi kebutuhan informasi untuk sebuah perusahaan, sekolah, atau sejenisnya, mempermudah aktivitas atau kegiatan masyarakat seperti sistem informasi pembayaran, rekening, listrik, telepon, dan sebagainya. Berbagai keperluan bisa dilakukan di mana saja karena sistem informasi berbasis internet dan bisa diterapkan ke dalam aplikasi mobil atau handphone, meningkatkan akurasi hasil yang didapatkan karena dikerjakan oleh sistem komputer. Bagaimana alur perjalanan teknologi? Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Dengan kemajuannya, teknologi ada dua dampak negatif dan positif tentang teknologi saat ini. Mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media, banyak sekali beredar informasi yang bermanfaat bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala aktivitas yang ada pada saat ini. Dampak positif perkembangan teknologi di kalangan saat ini dapat memudahkan mencari informasi dan memudahkan pekerjaan, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Namun di satu sisi ada juga dampak yang negatif, yaitu perkembangan teknologi di kalangan saat ini. Banyak remaja yang salah menggunakan teknologi ini yang hanya untuk kepentingan pribadi yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan sampai teknologi informasi yang mempunyai segudang manfaat ini malah disalahgunakan untuk aktivitas tidak bertanggung jawab yang menyebabkan banyak dampak yang ditimbulkan, seperti informasi hoaks yang bisa memecah belahkan banyak pihak dan tentunya bisa merugikan banyak orang yang terkena banyak dampak terhadap hal ini. Pemanfaatan teknologi dalam keseharian sesuai dengan kearifan lokal. Pentingnya kearifan lokal sebagaimana dipahami dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi pengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditimbulkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Maka dari itu, kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat
guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong, dan persepsi, serta faktor lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.